kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Kita beralih ke Labuan Bajo pagi ini. Kami sudah siapkan 2 topik untuk Anda ya. Kita mulai update 72 desa di Kabupaten Manggarai Barat tidak bisa cairkan dana desa di tahap kedua. Pendengar di mana saja berada, dana desa menjadi salah satu penopang utama pembangunan dan juga pelayanan di tingkat desa ya. Namun hingga saat ini tercatat masih ada puluhan desa di Kabupaten Manggarai Barat yang belum bisa mencairkan dana desa di tahap kedua. Apa penyebabnya? Sejauh mana dampaknya bagi masyarakat desa, pendengar dan juga pemirsa RRI Labuan Bajo, dan apa langkah pemerintah kemudian untuk mengatasinya ya. Kita akan membahas bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga Desa di Kabupaten Manggarai Barat. Sudah terhubung melalui line telepon ada Pak Pius Baut. Pak Pius, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, apa kabar pagi ini Pak? Puji Tuhan, baik keadaannya. Sehat ya? Lagi di kantor ya Pak sekarang? Belum, mau siap-siap berangkat kantor. Oke, baik. Terima kasih masih menyempatkan waktunya untuk RRI Labuan Bajo ya. Ya. Iya. Pak Pius, bisa dijelaskan kondisi terkini terkait bagaimana 72 desa di Kabupaten Manggarai Barat yang belum bisa dicairkan dana desanya di tahap kedua ini, Pak? Baik, selamat pagi ya untuk semua pendengar RRI Labuan Bajo. Dapat saya sampaikan bahwa sebagai dampak dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2025, ada 72 desa di Manggarai Barat dari 164 desa totalnya. Itu dana desa tahap kedua, khusus yang tidak ditetapkan ya. Ya, atau disebut non-earmark, itu tidak disalurkan oleh pemerintah pusat ya. Karena dana desa ini ada dua jenis. Satu, earmark yang ditetapkan. Yang ditetapkan ini adalah program-program prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa. Itu ada 7 program. Di dalamnya itu ada BLT, ada ketahanan pangan, ada stunting, ada program pemberdayaan lainnya. Nah, kalau yang ini tetap dicairkan, tahap 2 tetap dicairkan, gitu. Nah, jenis yang kedua, dana desa yang tidak ditetapkan atau non-earmark, itu tidak disalurkan oleh pemerintah pusat ya. Nah, yang ini, yang non-earmark ini adalah sebagian besar itu pembiayaan untuk program-program fisik di desa, ada pembangunan jalan, infrastruktur, drainase, kemudian dan sebagainya. Kemudian juga di situ insentif untuk kader-kader posyandu, guru PAUD. Nah, itu jadi yang non-earmark ini tidak disalurkan oleh pusat dengan alasan di PMK itu desa terlambat melaporkan realisasi tahap 1. Begitu Ibu. Iya, baik. Kondisinya. Pak Pius, apa faktor utama yang menyebabkan desa-desa ini belum bisa melakukan pencairan? Apakah lebih banyak soal administrasi atau hal teknis lainnya begitu? Oke, begini, di undang-undang desa, kemudian juga di regulasi-regulasi turunannya, Peraturan Menteri Desa, Menteri Keuangan ya, pengalokasian dana desa tahap kedua itu disebutkan bahwa paling cepat bulan April, disebutkan begitu ya. Memang tidak disebutkan paling lambat. Ini kan yang menjadi polemik ini, yang diprotes oleh para kepala desa ini ya. Tidak disebutkan paling lambat kapan, tetapi tiba-tiba muncul
PMK nomor 81 ini lewat dari 27 September tidak dicairkan. Begitu kemarin ya. Jadi muncul suratnya memutuskan bahwa lewat dari tanggal 27 September tidak dicairkan. Nah, tidak sepenuhnya ini juga kesalahan kepala desa, tidak. Karena tahun-tahun sebelumnya berjalan baik saja, mau pengajuannya bulan Desember pun masih bisa dicairkan. Iya. Begitu ya. Nah, tiba-tiba tahun ini pusat mengambil keputusan tidak disalurkan ya, yang non markup 2 ini. Seperti itu ya. Lalu apakah sepenuhnya juga tidak ada kesalahan kepala desa? Tidak juga. Kenapa? Ada 92 desa lainnya tidak bermasalah. Kan begitu ya. Dari 164 desa, yang 72-nya yang tidak disalurkan atau tidak dicairkan, tapi 92 desa tidak bermasalah. Kenapa? Karena laporan mereka penggunaan dana desa tahap 1 itu sebelum bulan September. Itu mulai bulan Juni. Oke. Ya. Dan untuk ini kami secara administrasi sudah ingatkan para camat, para kepala desa untuk segera ya membuat laporan dana desa tahap 1 untuk bisa diajukan pencairan dana desa tahap 2. Jadi kami ingatkan itu sudah sejak bulan Juni ya. Begitu Ibu. Oke, baik. Jelasannya. Lalu sejauh mana akhirnya Pak keterlambatan pencairan ini berdampak pada program pembangunan dan juga pelayanan masyarakat di desa begitu? Iya, jadi kenapa ini jadi bermasalah? Karena ya desa-desa ini karena terbiasa dengan pola-pola tahun sebelumnya, mereka melanjutkan pembangunan di desa, yaitu pembangunan fisik, walaupun belum ada uangnya, dengan harapan, kan begitu ya, dengan harapan dana desa akan cair, ya, lalu pembangunan jalan terus, ya. Nah itu dia. Iya. Jadi pasti ada utang di desa itu, utang tenaga kerja, utang material, segala macam ya. Jadi mungkin mereka bangun dengan bond saja dulu atau gimana ya. Nah begitu dana desanya tidak bermasalah, nah ya begitu dana desanya tidak cair, nah ini jadi masalah. Kan begitu, jadi masalah. Begitu juga honor-honor honor-honor guru-guru PAUD ya untuk kader-kader posyandu jadinya tidak terbayarkan. Iya. Seperti itu. Sayang sekali ya Pak ya. Mungkin tidak ada tenggat waktu yang diberikan kepada desa untuk segera melengkapi persyaratan pencairan begitu Pak? Begini, dana desa ini kewenangannya pemerintah pusat ya. Jadi pengalokasiannya juga memang melalui daerah, tetapi ya dari daerah langsung ke rekening desa. Jadi hanya mampir aja di daerah lalu ke rekening desa. Jadi segala sesuatunya keputusan itu ada di pusat, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah. Jadi seperti itu. Kalau dan di PMK itu tidak ada tenggat waktunya, dia langsung tetapkan bahwa lewat 27 September tidak disalurkan. PMK juga ini baru lahir November ya, baru muncul. Iya. Begitu. PMK ini baru muncul November, tetapi di dalamnya isinya mengatakan bahwa lewat dari 27 September maka tidak disalurkan. Begitu. Iya. Iya, Pak Pius, langkah konkret apa kemudian yang sudah dan sedang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan daerah untuk mendampingi desa-desa agar dana desa tahap kedua ini mungkin ada kemungkinan besar untuk segera dicairkan begitu? Oke. Jadi begitu kemarin ada reaksi ya dari para kepala desa, lalu banyak kepala desa yang meminta kami untuk mencari solusi, maka kami ya mengirim surat. Ya, yang surat ini ditandatangan oleh Pak Bupati sendiri, dikirim ke gubernur supaya gubernur menyampaikannya ke pemerintah pusat. Ya, karena gubernur ini kan wakil dari pemerintah pusat. Dan itu kami sudah lakukan.
minta dicari solusi ya. Nah, sampai hari ini belum ada responnya. Kemudian ya kalau kita ikuti perkembangan di media massa ya, itu juga kan beberapa waktu lalu para kepala desa itu demonstrasi di Jakarta, ya kan? Lalu waktu itu seingat saya baca di media bahwa ada janji dari pemerintah pusat untuk memberikan solusi ya. Tapi belum terrealisasi, kita tunggu sampai hari ini belum. Mudah-mudahan hari ini, karena di waktu itu disebut-sebut tanggal 19 September ya. Hari ini 19 ya. Iya, benar. 19 Desember. 19 Desember. Tapi apakah itu terrealisasi ya kita tidak tahu. Jadi lagi-lagi bahwa itu kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk apakah dicairkan atau tidak. Begitu. Pak Pius, ada tidak konsekuensi tertentu bagi desa jika keterlambatan ini terus berlanjut? Ya, jelas. Seperti pembangunan fisik, kalau mereka sudah terlanjur bangun, ya, lalu misalnya mereka menggunakan material itu kan pasti dibayar ya. Nah, kalau tidak cair berarti tidak terbayar itu material. Itu juga jasa tukang dan lain-lain. Pasti tidak terbayar. Jadi ini akan menjadi utang buat di desa. Begitu. Iya, baik. Gitu, Terima Ibu. kasih Pak Pius. Pak Pius, yang terakhir, kalau ada pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada para kepala desa dan masyarakat agar persoalan ini bisa segera diselesaikan bersama. Silakan Pak. Iya, jadi menurut saya ini pelajaran penting ya untuk para kepala desa dan juga buat masyarakat. Yang pertama, masyarakat diharapkan mengawasi proses pembangunan di desa ya, termasuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Nah, ini kan ada unsur keterlambatan dari desa ya. Walaupun tadi di satu sisi diregulasi tidak ada batas waktu akhir ya, tetapi batas waktu mulai pencairan dana desa tahap 2 itu sudah diberi waktu dari bulan Juni, ya kan? Nah, ini pelajaran jadi agar ke depan ini jangan sampai terulang lagi supaya pemanfaatan dana desa ini disiplin, tertib dan juga tentunya tepat sasaran. Dan satu lagi ya, kepala desa tidak boleh mengerjakan sesuatu program sebelum ada uangnya ya. Kalau belum ada uangnya jangan dulu dibangun proyek fisik itu. Kalau dananya sudah ada baru ya, supaya tidak terjadi hutang di desa gitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Pius penjelasannya pagi ini. Semoga dengan pendampingan dan kerjasama kemudian semua pihak desa-desa di Kabupaten Manggarai Barat ya akhirnya dapat segera mencairkan dana desa tahap kedua dan kembali melanjutkan pembangunan serta pelayanan bagi masyarakat, karena kasihan sekali ya Pak untuk guru-guru PAUD misalnya ya, kader-kader posyandu di desa-desa yang ada di Kabupaten Manggarai Barat akhirnya tertunda begitu ya untuk pencairan dananya, dan kita berharap proses ini berjalan lancar dan tepat waktu demi kesejahteraan bersama Pak Pius ya. Ya, betul. Iya. Betul sekali. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Pak pagi ini. Baik, selamat pagi. Pro 1